Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dari MES P56 MEPIK IPB. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur analisis molekuler yaitu isolasi DNA. Jadi, isolasi sendiri merupakan suatu teknik untuk memisahkan sel dengan sel lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan DNA dengan kualitas yang baik dan memiliki konsentrasi yang baik pula. Dan sebelum melakukan isolasi, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya ada jas laboratorium, kemudian ada masker, dan yang terakhir ada sarung tangan. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan dalam kegiatan analisis DNA, di antaranya ada vortex, kemudian centrifuge, ada mikrotube, ada mikropipet, ada GD column, ada gelas piala, kemudian ada inkubator. Untuk penjelasan terkait fungsi dan cara penggunaan alat ini bisa teman-teman tonton pada video saya sebelumnya. Untuk bahan yang dibutuhkan ada Eto HBS, kemudian ada GT buffer, ada GPT buffer, kemudian ada Protka, ada W1 buffer, dan ada W2 buffer. Untuk bahan yang terakhir itu ada PHET EB. Untuk prosedur analisisnya sendiri, pertama kita harus memasukkan 0,03 gram sampel ke dalam mikrotube dengan ukuran 1,5 mili. Setelah sampel tersebut dimasukkan ke dalam mikrotube, kita bisa memasukkan 200 mikroliter GT buffer dan tutup mikrotube tersebut. Kemudian kita bisa lakukan homogenisasi menggunakan vortex. Ketika homogenisasi telah selesai, kita bisa menambahkan 20 mikroliter Protka ke dalam sampel tersebut dan lakukan pengocokan selama 30 detik. Setelah pengocokan selesai dilakukan, kita bisa melakukan inkubasi menggunakan mini inkubator dengan suhu 60 derajat Celcius dengan durasi waktu 30-60 menit, dan kita harus melakukan invert yaitu pengocokan dengan bentuk seperti yang ada 8 atau infinity setiap 5 menit sekali. Nah, setelah inkubasi selesai, kita bisa menambahkan 200 mikroliter GPT buffer ke dalam sampel tersebut. Kemudian analisis selanjutnya kita bisa mengocoknya selama 5 detik dan kita lakukan inkubasi kembali dengan suhu 60 derajat Celcius dengan durasi waktu 20 menit. Dan sama seperti tadi, kita juga harus melakukan invert setiap 5 menit sekali. Dan kali ini kita harus menambahkan 200 mikroliter PHET EB sebagai emulsi. Kemudian kita tambahkan Eto HBS sebanyak 200 mikroliter dan lakukan pengocokan selama 10-30 detik. Setelah pengocokan selesai, kita bisa memasukkannya ke dalam freezer dengan durasi waktu 30 menit sampai setengah hari. Kemudian setelah waktu tersebut selesai, kita bisa memindahkan sampel tersebut ke dalam GD column untuk melanjutkan analisis selanjutnya. Jadi setelah dipindahkan kepada GD column, kita bisa melakukan centrifuge dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 gravity dengan durasi waktu selama 2 menit. Kemudian kita bisa membuang cairan yang ada di bawahnya yaitu cairan nathan. Dan kita bisa menambahkan W1 buffer sebanyak 400 mikroliter. W1 buffer ini berfungsi untuk mereduksi protein. Kemudian kita bisa melanjutkan centrifuge kembali dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 gravity selama 30 detik. Kita juga setelah selesai melakukan centrifugasi, kita bisa membuang larutan yang ada di bawahnya atau larutan nathan. Kemudian kita bisa menambahkan 600 mikroliter W2 buffer. W2 buffer ini berfungsi untuk mereduksi garam. Kemudian kita bisa memasukkannya kembali ke dalam centrifuge pada kecepatan 14.000 sampai 16.000 gram dengan durasi waktu 30 detik. Kemudian kita juga harus membuang larutan yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam centrifuge selama 3 menit dengan kecepatan yang sama, dan setelah selesai kita bisa memindahkannya ke dalam mikrotube berukuran 1,5 mili. Setelah dipindahkan, kita bisa menambahkan 50 mikroliter PHET EB dan kita bisa melakukan centrifuge kembali dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000 gravity selama 30 detik. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan terkait isolasi DNA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.